Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Elon Subarlan. Bidang studi yang diampu yaitu Bahasa Indonesia, unit kerja SMAN 1 Mandirancan, instansi kantor cabang dinas wilayah 10 Jawa Barat. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mencoba memaparkan tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini itu di dalamnya ada makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah, kaidah teks cerita sejarah, interpretasi teks cerita sejarah, menulis teks cerita sejarah, menyunting teks cerita sejarah, mengabstraksi teks cerita sejarah, serta mengonversi teks cerita sejarah. Makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta-fakta mengenai peristiwa di masa lalu yang memiliki nilai-nilai kesejarahan. Teks tersebut berisi latar belakang atau asal-muasal terjadinya suatu peristiwa penting yang terjadi di masa silam. Peristiwa tersebut disebut memiliki nilai kesejarahan karena mengandung pelajaran dan pendidikan bagi orang-orang di masa kini dan masa mendatang. Judul, yaitu kata atau frasa kunci yang mewakili keseluruhan isi teks cerita. Orientasi, yaitu paragraf pembukaan yang mengantarkan pada isi. Rangkaian peristiwa, yaitu paragraf yang berisi rekaman peristiwa sejarah. Reorientasi, yaitu paragraf yang menutup teks cerita. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai struktur teks cerita sejarah. Di antaranya yang pertama, yaitu pengenalan. Yang kedua, rekaman atau rangkaian peristiwa. Yang ketiga, penutup atau akibat, kesimpulan, dan penilaian. Rekaman atau peristiwa, rangkaian peristiwa, yaitu peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, dan seterusnya. Kaidah teks sejarah. Bersifat non-fiktif, bersumber dari sejarah, menggunakan bahasa naratif, fitur kebahasaan menjadi kekhasan dalam teks sejarah, penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau, penggunaan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sejarah, contohnya diperintah, menggantikan, dan lain-lain. Penggunaan fungsi keterangan tempat dan waktu, penggunaan konjungsi temporal karena teks sejarah disajikan berdasarkan urutan waktu, contohnya kemudian, lalu, dan setelah, serta penggunaan konjungsi kausulitas. Contoh karena, sebab, karena itu, dan oleh karena itu. Perbandingan teks sejarah dengan novel dan teks fiksi sejarah. Pada bagian aspek ya dan jenis teks ya, teks cerita sejarah, novel, teks fiksi sejarah, persamaannya yang pertama yaitu ada unsur naratif, yang kedua berpola kronologis, kausalitas, dan yang ketiga banyak menggunakan konjungsi temporal atau waktu. Untuk perbedaan, teks cerita sejarah bersifat faktual, novel bersifat imajinatif, dan teks fiksi sejarah faktual dan imajinatif. Perbedaan yang kedua, teks cerita sejarah diantaranya rangkaian peristiwa bersifat gradual,
Sedangkan dalam novel, rangkaian peristiwa bersifat hierarkis dan fiksi sejarah, rangkaian peristiwa bersifat gradual. Perbedaan yang ketiga, pada teks cerita sejarah, ada kepastian pada akhir cerita sebagai konsekuensi dari peristiwa sebelumnya. Pada bagian novel, mungkin untuk tidak adanya kejelasan pada akhir cerita sehingga dapat diserahkan kepada interpretasi pembaca. Sedangkan pada teks fiksi, ada kepastian pada akhir cerita sebagai konsekuensi dari peristiwa sebelumnya. Perbandingan dua teks cerita sejarah. Membandingkan dua teks cerita sejarah berarti mencari persamaan dan perbedaan di antara dua teks cerita sejarah berdasarkan parameter tertentu. Saat membandingkan dua teks cerita sejarah, parameter yang digunakan adalah struktur teks cerita sejarah, kaidah kebahasaan yang digunakan, dan isi teks cerita sejarah. Tujuan membandingkan dua teks cerita sejarah adalah untuk menilai persamaan dan perbedaan kedua teks, sehingga melatih daya kritis saat membaca dan menganalisis dua teks cerita sejarah. Berdasarkan struktur teks cerita sejarah yang umumnya memiliki struktur sebagai berikut. 1. Judul, 2. Orientasi, 3. Rangkaian peristiwa, dan 4. Reorientasi. Berdasarkan gaya bahasa, aspek-aspek yang dapat dibandingkan adalah penggunaan kata, kalimat, istilah, dan ungkapan di dalam kedua teks. Berdasarkan isi teks cerita sejarah, hal yang perlu dilakukan adalah menginterpretasi isi kedua teks sejarah dengan seksama agar diperoleh persamaan dan perbedaan isi di antara kedua teks yang dibandingkan. Ketiga parameter tersebut dapat dilihat pada langkah-langkah membandingkan dua teks cerita sejarah. Baik berikut. Yang pertama, membaca kedua teks cerita sejarah yang akan dibandingkan secara seksama. Kedua, menandai dan mencatat kata, istilah, dan ungkapan yang tidak dimengerti pada kedua teks tersebut. Ketiga, mencari makna kata, istilah, dan ungkapan yang tidak dimengerti dari kedua teks dengan menggunakan kamus. Keempat, membuat parameter perbandingan yang terdiri atas struktur isi teks, gaya bahasa, dan isi teks. Kelima, menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua teks cerita sejarah berdasarkan parameter yang telah dibuat. Keenam, membuat simpulan berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut. Demikian materi pembelajaran mengenai teks cerita sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.